Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, berjumpa lagi dalam video kesan untuk bulan Juni 2022. Hari ini kita akan membahas firman Tuhan dari Pastor Mimi yang berjudul Menyimpan Firman Tuhan bagian yang pertama. Ayat dasarnya mari kita baca bersama. Mazmur 119 ayat yang ke-11 berkata, "Dalam hatiku aku menyimpan janjimu, supaya aku jangan berdosa terhadap engkau." Menyimpan firman Tuhan adalah salah satu unsur dari takut akan Tuhan. Kita wajib menyimpan firman Tuhan di dalam hati kita supaya kita tidak berdosa. Pemazmur adalah orang yang setiap hari bergaul dengan firman Tuhan, tetapi tetap melakukan tanggung jawab atau pekerjaannya sehari-hari. Mari kita mencontoh pemazmur ini. Hati adalah pusat hidup manusia. Produk dari hati adalah perkataan kita dan perbuatan kita. Hati yang baik dan bagus tentunya melahirkan hal-hal yang memuliakan Tuhan dan juga berlaku sebaliknya. Hati kita harus seperti tanah yang baik dan subur, sehingga produknya yaitu buah-buah yang lebat dalam kehidupan kita. Dosa tentunya membawa akibat yang buruk, bahkan bisa berakibat fatal dan berakhir dengan kehancuran. Dosa juga menjadikan kita terikat olehnya dan diperbudak olehnya. Dosa akan membuat kita cenderung memisahkan diri dari Tuhan. Bisa ada kemungkinan kita kehilangan kasih karunia Tuhan. Dosa membuat doa-doa kita tidak dijawab dan sebagainya. Untuk mencegah dan melepaskan dari ikatan dosa, kita wajib menyimpan firman Tuhan. Apa artinya menyimpan firman Tuhan? Mari kita bahas bersama. Poin yang pertama, apa artinya menyimpan firman Tuhan? Adalah menerima firman Tuhan dengan penuh kegemaran atau sukacita dan tidak melupakannya. Mazmur 119 ayat 16 berkata, "Aku akan bergemar dalam ketetapan-ketetapanmu, firman-mu tidak akan kulupakan." Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, sama halnya bila kita menerima surat cinta dan chat WhatsApp dari kekasih kita, dari tambatan hati kita, tentunya kita akan senang, bahagia, sukacita. Itu yang kita nantikan dan tidak mau melupakan atau menghapus chat tersebut. Wah, ini sangat-sangat membuat hati kita bahagia. Malahan kita terus akan menyimpan percakapan tersebut. Pada awal-awal belajar menyimpan firman Tuhan, mungkin kita terasa berat, apalagi jika kita ditegur langsung oleh firman tersebut. Mintalah kekuatan dari Roh Kudus untuk melakukan firman tersebut. Lama-kelamaan, percayalah, firman Tuhan akan menjadi kesukaan bagi kita. Dan secara tidak disadari, hidup kita jadi berubah ke arah yang lebih baik. Yang kedua Bapak Ibu, menerima firman Tuhan tidak hanya sekedar mendengar, tetapi meneliti dan menjadikan petunjuk dalam kehidupan kita sehari-hari. Yakobus 1 ayat 25 berkata, "Tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang, dan ia bertekun di dalamnya, jadi bukan hanya mendengar untuk melupakannya, tetapi sungguh-sungguh melakukannya, ia akan berbahagia oleh perbuatannya." Firman Tuhan sanggup menjawab atau berurusan dengan perkara kita sehari-hari, sehingga bila kita memakainya sebagai petunjuk sehari-hari, hidup kita akan aman dan lebih berbahagia. Sebuah contoh yaitu seorang yang bernama Kenneth Hagin, seorang pengkhotbah Amerika.
dulu adalah penderita sakit jantung dari sejak lahir sampai usianya yang ke-16. Dia akhirnya sembuh dari sakit jantungnya, bahkan berumur panjang sampai usia 90 tahun lebih. Karena apa? Dia gemar membaca dan merenungkan ayat-ayat firman Tuhan dan melakukan pembacaan tersebut 3 kali sehari. Seperti apa? Seperti orang minum obat. Dia sembuh pada akhirnya bukan karena obat, tetapi karena kuasa firman Tuhan. Yang ketiga Bapak Ibu, tidak mudah untuk melepaskannya, tetapi mempertahankannya sedemikian rupa dengan segenap jiwa. Memang paham atau pandangan dunia akan bertentangan dengan firman Tuhan. Karena itu mintalah kekuatan dan hikmat supaya kita bisa tetap bertahan hidup dengan firman Tuhan. Contoh sederhana Bapak Ibu, seorang pegawai yang tidak mau diajak atasannya untuk melakukan hal korupsi, akhirnya ia dipecat dari perusahaan tersebut. Dan selama 8 tahun dia terus bertahan dengan firman Tuhan yang dia renungkan setiap hari dan meminta janji Tuhan untuk bisa bekerja kembali. Akhirnya dia bisa bekerja kembali dan mendapat penghasilan yang lebih besar. Yang keempat, menerima firman Tuhan seperti menemukan harta terpendam, sesuatu yang bernilai tinggi. Dalam Matius 13 ayat yang ke-44 sampai 46. Mari Bapak Ibu kita baca bersama di dalam 1, 2, 3. Hal kerajaan sorga itu seumpama harta yang terpendam di ladang, yang ditemukan orang lalu dipendamkannya lagi. Oleh sebab itu sukacitanya pergilah ia menjual seluruh miliknya lalu membeli ladang itu. 45. Demikian pula hal kerajaan sorga itu seumpama seorang pedagang yang mencari mutiara yang indah. 46. Setelah ditemukannya mutiara yang sangat berharga, ia pun pergi menjual seluruh miliknya lalu membeli mutiara itu. Bapak Ibu, firman tersebut rela menukar firman Tuhan dengan apa yang menjadi miliknya. Milik kita itu berbicara apa yang kita idolakan, apa yang kita kejar selama hidup ini. Entah mungkin itu kedudukan, kenyamanan, popularitas, kesenangan dunia, dan hal-hal lain yang bisa kita capai di dunia ini. Lalu bagaimana hasil orang yang menyimpan firman Tuhan dalam hatinya? Secara cepat saja, yang pertama yaitu berbahagia. Ayatnya ada di Yakobus 1 ayat 25. Yang kedua, menerima apa yang besar. Mazmur 19 ayat 11. Yang ketiga, apa yang diperbuatnya berhasil. Ini ayat yang terkenal di Mazmur 1 ayat 1 sampai 3. Dan yang keempat, tidak akan goyah. Mazmur 37 ayat 1. Kesaksian yang terakhir Bapak Ibu, seorang yang bernama Michael Faraday, ilmuwan elektromagnetik yang menyimpan firman Tuhan sejak kecilnya. Dari latar belakang tidak mengecap universitas, namun ajaib orang ini, dia banyak menemukan alat-alat yang berhubungan dengan elektromagnetik. Bahkan menjadi soko guru seorang terkenal lainnya bernama Albert Einstein. Bapak Ibu Saudara, mari kita membiasakan menyimpan firman Tuhan mulai dari sekarang dan seterusnya. Selamat berdiskusi. Tuhan Yesus memberkati.